Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuruzbia Supriyadi dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak menyebabkan gejala, namun sumbatan total pada arteri koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya oksigen ke otot jantung. Penumpukan lemak di arteri koroner membuat pembuluh darah ini menyempit dan mengeras. Akibatnya, aliran darah dan asupan oksigen ke otot jantung berkurang. Ketika asupan oksigen berkurang, otot jantung bisa rusak, sehingga kemampuan untuk bekerja terbatas. Hal inilah yang menyebabkan gejala serangan jantung seperti nyeri dada kiri dan serangan sesak napas. Kata WHO, pada tahun 2019 ada 17,9 juta penduduk di dunia yang meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular, di antaranya akibat penyakit jantung koroner atau PJK. Penyebab penyakit jantung koroner dimulai sejak terdapat penumpukan atau plak lemak atau aterosklerosis di dalam arteri koroner. Banyak faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kondisi tersebut, antara lain yaitu merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak dan tinggi gula, menderita tekanan darah tinggi, dan memiliki kolesterol tinggi. Gejala penyakit jantung koroner: ketika plak lemak di arteri koroner belum terlalu tebal, penyakit jantung koroner bisa tidak menimbulkan gejala sama sekali. Gejala nyeri pada dada atau angina mungkin terjadi ketika jantung harus bekerja lebih keras seperti sedang berolahraga. Jika arteri koroner sudah tersumbat sepenuhnya, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, seperti nyeri dada yang menjalar ke lengan, dagu, atau punggung, keringat dingin, lemah, sesak napas, dan mual. Pengobatan penyakit jantung koroner umumnya melibatkan perbaikan pola hidup yang akan dikombinasikan dengan obat-obatan atau prosedur medis. Dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, mengurangi atau berhenti mengonsumsi minuman yang beralkohol, berhenti merokok, menjaga kesehatan badan ideal, berolahraga teratur. Komplikasi penyakit jantung koroner: jika tidak segera ditangani, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan komplikasi sebagai berikut. 1. Serangan jantung karena arteri yang tersumbat total oleh tumpukan lemak atau gumpalan darah. Yang kedua, gangguan irama jantung akibat suplai darah ke jantung berkurang atau kerusakan pada jaringan yang bertugas menghantarkan aliran listrik jantung. Yang ketiga, gagal jantung karena kondisi otot jantung yang tidak cukup kuat untuk memompa darah. Pencegahan penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, membatasi minuman yang beralkohol, mengelola stres dengan baik, dan memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter secara berkala, terutama jika beresiko terserang penyakit jantung koroner. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.